Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Pada hari ini kita ada mata kuliah Bahasa Arab. Oleh karena itu, agar diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada anak-anakku sekalian, minggu yang lalu Bapak memberikan tugas kepada kalian untuk menuliskan 15 isim makan dan 15 isim zaman. Kalian sudah mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas itu semua. Oleh karena itu, pada hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai tentang jumlatu mufidatu, ya, yang artinya di dalam bahasa Indonesia yaitu kalau jumlah artinya kalimat, ya, sedangkan mufidah artinya sempurna. Jadi arti dari jumlatu mufidatu yaitu kalimat yang sempurna. Nah, di dalam bahasa Arab pun kita belajar kalimat sempurna, tidak hanya di dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi di sini saya akan kaitkan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia seperti apa menyusun kalimat yang sempurna. Ya, seperti apa menyusun kalimat sempurna. Nah, di dalam kalimat sempurna atau jumlatu mufidatu itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, ya, atau sering kita sebut SPOK, SPOK, ya, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di dalam bahasa Arab subjek itu fa'il, ya, sedangkan predikat itu fi'lun. Objek itu maf'ulun bih. Ya, sedangkan keterangan bisa keterangan waktu, bisa keterangan tempat, ya, ismun zaman atau ismun makan. Ya, jadi di dalam bahasa Arab itu terdiri fa'ilun, fi'lun, maf'ulun bi, ismun zaman atau ismun makan. Atau dalam bahasa Indonesianya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, mengenai tentang fa'il, fi'lun, maf'ulun bi, dan ismun zaman dan ismun makan ini sudah kita pelajari dan Bapak pun sudah memberikan tugas kepada kalian, kemudian kalian pun sudah mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas mengenai tentang subjek, predikat, objek, keterangan atau dalam bahasa Arabnya fa'il, fi'lun, maf'ulun bi, ismun zaman atau ismun makan. Nah, di sini dijadikan satu, ya, atau dijadikan dalam kalimat sempurna yaitu jumlatu mufidatu. Seperti apa contohnya? Di sini Bapak akan memberikan contoh mengenai tentang jumlatu mufidatu.
Akan tetapi kita harus paham terlebih dahulu apa itu subjek, apa itu predikat, dan apa itu objek serta keterangan. Nah, subjek ini yaitu sasaran, orang yang menjadi sasarannya ya. Orang, subjek itu bentuknya orang ya. Nah, predikat ini kata kerja, fi'lun. Nah, kata kerja di sini boleh kata kerja lampau ataupun kata kerja sekarang atau yang akan sedang dilakukan ya, atau sedang dikerjakan ya. Nah, objek itu menjadi sebuah benda yang menjadi sasaran ya, sebuah benda yang dijadikan sasaran. Kemudian keterangan ini mengenai menerangkan sebuah tempat maupun sebuah waktu menerangkannya ya. Baik, di sini Bapak akan memberikan contoh jumlatu mufidatu, kalimat sempurna yang terdiri dari fa'il, fi'lun, maf'ulun bi, ismun zaman ataupun ismun makan ya. Contoh kita tulis dalam bahasa Indonesianya terlebih dahulu ya. Contohnya Muhammad ya telah makan nasi di meja ya. Nah, ini contohnya Muhammad telah makan nasi di meja. Nah, kita masukkan ke dalam jumlatu mufidatu dalam bahasa Arab. Nah, untuk penulisan dalam bahasa Arab antara subjek dan predikat, kalau bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objek, keterangan. Sedangkan kalau di dalam bahasa Arab kita tulis ya predikatnya terlebih dahulu baru subjek. Ya, sekali lagi di sini kita Bapak memberikan contoh Muhammad telah makan nasi ya. Nah, makan ini kata kerja. Akala ya, kita tulis akala Muhammadun arruza fi mak ya. Akala Muhammadun arruza fi maktabati ya. Akala telah makan, fi'lul madi, fi'lul madi ya. Nah, Muhammad ini subjek, akala predikat, aruja objek, fi maktabi keterangan tempat ya. Jadi dibalik di dalam bahasa Arab, predikat dulu, subjek, kemudian objek dan keterangan tempat. Nah, ciri-cirinya kalimat sempurna di sini kan terdiri dari
fa'il, fi'lun, maf'ulun bih, ismun zaman ataupun ismun makan. Nah, ciri-cirinya subjek itu masih domah ya. Kemudian maf'ulun bih harokatnya fathah ciri-cirinya. Sedangkan keterangan tempat ketika ada harfun jar fi itu harokatnya kasroh. Contoh lagi. Aisyah telah memasak daging di dapur ya. Nah, Aisyah telah memasak daging di dapur. Nah, di sini kita tulis dalam bahasa Arabnya. Nah, kita menulis dulu telah memasak. Memasak bahasa Arabnya itu tobaha ya. Jadi kalau Aisyah telah memasak itu menjadi tobahat Aisyah ya. Tobahat Aisyah, daging bahasa Arabnya lahmun. Nah, kalau maf'ulun bih jadinya lahma, harokatnya fathah. Di dapur itu sama dengan kalau isim makan itu ditambah huruf mim. Nah, matbahun jadinya ya. Fi matbahi jadinya ya. Jadi tobahat Aisyatu lahma fi matbahi ya. Sekali lagi, tobahat Aisyatu lahma fi matbahi, yang artinya Aisyah telah memasak daging di dapur. Nah, ini contoh 2 mengenai tentang jumlatu mufidatu, kalimat yang sempurna terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan ya. Nah, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada penjelasan mengenai tentang jumlatu mufidah atau kalimat sempurna yang belum jelas menurut kalian, boleh tanyakan pribadi dengan saya ya, silakan ya. Nah, kemudian tugas kalian mengenai tentang jumlatu mufidah atau kalimat sempurna, tugasnya kepada kalian yaitu menuliskan 10 kalimat sempurna atau 10 jumlatu mufidatu ya. Yaitu tugas kepada kalian ya, tuliskan 10 kalimat sempurna dalam bahasa Arab ya. Tugas kalian yaitu menuliskan 10 kalimat sempurna atau jumlatu mufidah ya. Tuliskan 10 kalimat sempurna dalam bahasa Arab yaitu jumlatu mufidatu. Ini Bapak sudah memberikan
contohnya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu, baru dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Ya, sekali lagi kalian tulis dulu bahasa Indonesianya, kemudian dimasukkan atau dirubah dalam bahasa Arabnya. Ya, sekali lagi tugas kalian yaitu tuliskan 10 kalimat sempurna dalam bahasa Arab atau 10 jumlatun mufidatuh. Apabila ada hal-hal yang belum jelas, boleh ditanyakan pribadi dengan saya. Ya, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, kepada Allah mohon ampun. Apabila sekali lagi yang belum jelas, boleh ditanyakan pribadi. Kemudian tugas ini dikumpulkan paling lambat minggu depan, Jumat depan, ya, yaitu tanggal 18. Ya, itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Kurang lebihnya Bapak akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.